desa wisata, BUMDesa desa wisata. Nah, langsung dia melakukan kegiatan desa wisata atau BUMDes ketahanan pangan. Dia berarti mengelola produksi-produksi pangan di desa dan seterusnya. Kemudian organisasi BUMDesa itu terdiri atas musyawarah desa, ini tertinggi, kemudian penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Dan semua sudah ditentukan wewenang dan tugas masing-masing organ dengan lebih terinci. Pendataan, pembinaan dan pengembangan serta pemeringkatan BUMDesa juga diatur supaya ada kepastian perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan BUMDesa yang selama ini ada tapi belum terfasilitasi. Nah, ini yang ada di bawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hari ini terkait dengan BUMDesa, kita sedang melakukan proses pendaftaran BUMDesa. Kemudian yang diatur juga terkait dengan modal dan aset BUMDesa, di mana kejelasan pernyataan modal desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindah tangankan menjadi aset BUMDesa. Tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat oleh ekonominya oleh BUMDes, tetapi melalui skema kerjasama usaha. Artinya tanah dan bangunan milik desa tidak boleh dipindah tangankan menjadi aset BUMDesa. Artinya juga bahwa tanah dan bangunan aset desa tidak bisa dijadikan agunan oleh BUMDesa di dalam melakukan upaya peningkatan permodalan misalnya melalui pinjaman perbankan. Nah, yang boleh diagunkan itu aset miliknya BUMDesa sendiri. Jadi misalnya dalam awal pendirian ada tanah yang dipakai untuk desa wisata. Dan tanah itu jelas asetnya desa, maka tidak boleh berubah status, tetap itu menjadi asetnya desa, tapi kemudian terkait dengan BUMDes karena ini badan usaha yang berbadan hukum, maka dilakukan melalui bentuk skema kerjasama usaha. Ini penguatan BUMDesa dalam PP 11 tahun 2021. Lanjut. Nah, kemudian ini isu-isu yang sebelumnya, yang belum diatur sebelumnya. Jadi sekarang sudah diatur, nggak usah kita bahas, nanti bisa kita lihat. Lanjut. Yang terkait dengan, ini skema, yang pendaftaran. Oh iya, ini perlu juga saya coba diulang, kembali ke tadi. Ini menarik untuk saya sampaikan. Nah, jadi PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa lebih memudahkan menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. Juga berkaitan dengan regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja lainnya. Jadi ada 5 turunan Undang-Undang Cipta yang bentuknya PP yang terkait dengan BUMDes, BUMDesa dan BUMDesa bersama. 1 PP nomor 5 tahun 2021 tentang penggunaan sumber daya air, pemanfaatan bagian jalan tol dan non-tol. Tegas sekali di sana dijelaskan bahwa BUMDesa itu bisa mengelola penggunaan sumber daya air. Sama dengan bisanya BUMN, sama dengan bisanya BUMD dalam mengelola sumber daya air. Levelnya aja kemudian level desa. Desa juga bisa, BUMDesa juga bisa memanfaatkan bagian dari jalan tol dan non-tol. Sama. Ketika level nasional itu ditangani BUMN, ketika level daerah, ketika level desa ditangani oleh BUMDes. Kemudian kepemilikan bangunan dan lahan, ini diatur dalam PP 19 tahun 2021. Kemudian penggunaan kawasan hutan, usaha pengolahan hasil hutan, pengolahan kayu bulat skala kecil, ini boleh BUMDes melakukan usaha, tapi bisa juga sama. Misalnya BUMDesa Sejahtera, bisa saja ada nama Sejahtera ini 2, 3, 4. Nah,
yang membedakan lagi adalah nama desa. Misalnya Bumdesa Sejahtera Denanyar, Bumdesa Sejahtera mana desanya Pak Ivan itu? Kudus, enggak desanya. Kauman. Nah, Bumdesa Sejahtera Kauman. Nah, meskipun nama sama Sejahtera, tapi desanya Kauman. Itu akan membedakan antara Bumdesa satu dengan Bumdesa lain. Ini yang enggak mungkin sama. Jadi frase pertama pasti sama, frase kedua bisa sama, bisa beda. Frase ketiga pasti tidak sama. Karena apa? Karena pengisian frase ketiga ini otomatis, tidak manual. Sehingga ejaannya pun pasti benar karena merujuk pada dokumen yang ada di Kementerian Dalam Negeri, ada nomor nomor register desa. Kemudian Bumdesa bersama itu diawali dengan kata Bumdesa bersama. Itu wajib. Kemudian ada nama Bumdesa. Kemudian ditambah, kalau kemudian ada kesamaan nama, maka ditambah nama kecamatan. Jadi Bumdesa bersama Sejahtera. Nah ternyata ada lagi Bumdesa bersama Sejahtera, berarti dia tidak akan bisa terregister. Nah supaya terregister tambahin nama kecamatan. Kecamatan Kudus misalnya. Nah maka meskipun namanya sama Sejahtera, tapi yang satu ada kecamatannya, yang satu tidak ada kecamatannya, maka dia akan masuk di dalam sistem. Bumdesa yang merupakan transformasi dari UPK, XPNPM Mandiri, itu ada kode LKD di belakangnya. Ini untuk membedakan antara Bumdesa yang selain urusan melanjutkan, mengamankan, melanjutkan dan mengembangkan dana-dana yang menjadi haknya fakir miskin yang selama ini dikelola UPK XPNPM yang merupakan kelanjutan dari program PNPM Mandiri. Nah, kita lanjutkan menjadi Bumdesa bersama Sejahtera. Kenapa harus ada khusus? Karena keuntungan, kalau diperoleh keuntungan dari Bumdesa bersama yang ada LKD-nya, ini masuknya bukan masuk pendapatan asli desa di APBDes, tapi masuknya masuk nomenklatur pendapatan lain-lain yang sah. Kenapa? Karena dana yang ada di dalam Bumdesa bersama Sejahtera LKD itu bukan asetnya desa, tapi asetnya warga miskin di kecamatan itu. Itu semangat PNPM Mandiri dulu seperti itu. Nah, semangat itu kita pertahankan. Bahkan penggunaannya pun khusus. Semua pendapatan asli desa yang bersumber dari Bumdesa bersama Sejahtera LKD, yang ada LKD-nya, maka wajib digunakan untuk kepentingan keberpihakan pada warga miskin. Jadi tidak boleh dipakai bangun misalnya, nggak boleh. Yang memang Bumdesa bersamanya namanya ada nama LKD-nya. Nah, pendaftaran diawali dengan pengisian formulir isian dalam sistem informasi desa. Dimulai dengan jenis jenis Bumdes dan seterusnya itu. Kemudian akan dihasilkan nama yang sudah disetujui oleh Bumdes, berarti tidak ada yang nyamain. Kemudian nama itu dibawa ke Musdes, diputuskan di Musdes. Musdes itu hasilnya adalah keputusan nama, pengesahan nama yang sudah diverifikasi melalui sistem ID, SID, Sistem Informasi Desa, Kementerian Desa. Nah, setelah Musdes dikirim kembali dengan kelengkapannya, ADART dan lain-lain, semua syarat yang mengharuskan dilampirkan. Nah, terus diverifikasi oleh Kementerian Desa. Setelah dinyatakan selesai terverifikasi dengan waktu 5 hari kerja, maka oleh Kementerian Desa dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM pakai sistem, bukan dikirim pakai manual. Dalam waktu yang tidak lama akan dapat nomor
registrasi badan hukum. Nah, nomor registrasi yang dari Kemenkumham dimasukkan di dalam nomor registrasi badan hukumnya BUMDes dan dikirimkan ke desa, maka BUMDes itu secara de jure maupun secara de facto maupun de jure sudah selesai sebagai BUMDes yang berbadan hukum. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran umum dan sekarang sudah kita mulai. Ya, hari ini sudah kita mulai pendaftaran BUMDes maupun BUMDesa maupun BUMDesa bersama ke Kementerian Desa. Nanti setelah semua tahapan dan batas waktu yang ditentukan maksimal 40 hari itu akan mendapatkan pengesahan. Jadi ada kewajiban desa untuk mengembalikan nama yang sudah disahkan ke Kementerian Desa dengan segala persyaratannya. Itu maksimal waktunya total dari pendaftaran awal sampai pengembalian dengan dokumen lengkap, ADART dan lain-lain itu 40 hari. Kemudian dikirim ke Kumham dan dalam waktu yang tidak lama akan mendapatkan nomor nomor badan hukumnya. Nah, kira-kira itulah teman-teman media yang saya banggakan. Itu apa? Contoh apa itu? Oh, pendaftaran. Sudah mulai masuk belum? Oh, berarti sudah mulai masuk, sudah mulai banyak yang mendaftar. Ini sudah ada 88 BUMDesa yang mendaftar. Kemudian BUMDesa bersama yang mendaftar sudah 45. Jadi BUMDesa ada 88 hari ini yang mendaftar dan BUMDesa bersama ada 45 yang hari ini mendaftar. Nah, ini akan terus berproses. Kita harapkan di 2021 ini seluruh BUMDesa yang sudah berproduksi, berusaha, sudah statusnya sudah betul-betul sebagai BUMDesa yang berbadan hukum. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan BUMDesa maupun BUMDesa bersama. Teman-teman media yang saya banggakan, kemudian hari ini kita juga akan menginformasikan terkait dengan proses pemutakhiran data desa, di mana sampai dengan hari ini pemutakhiran data desa kita, hasil pendataannya itu sudah selesai pada 23.763 desa yang sudah melakukan proses pendataan dan sudah mendata 241.394 rukun tetangga, 17.462.709 kepala keluarga (KK) dan 51.273.373 warga desa. Sebagaimana pernah saya informasikan kepada teman-teman media bahwa pendataan SDGs desa atau pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa itu mendata 4 hal itu: data desa, data RT, data KK, dan data warga. Nah, hari ini data desanya sudah 23.763, data tetangganya, rukun tetangganya 241.394 rukun tetangga, data keluarganya, kakaknya sudah 17.462.709 dan sudah 51.273.373